Assalamualaikum. Sekarang Diandra umurnya udah 2 tahun lebih. Anak-anak seusia ini emang udah banyak aja tingkahnya. Dari yang lucu, bikin gemes, sampai yang ngeselin. Dan bikin istri bisa naik tinggi nada suaranya. Apalagi si Dian ini dari umur 10 bulan udah pengalaman nelan anting, umur setahun patah tangan. Tapi bukan Diandra yang mau aku bahas di episode ke-8 kali ini. Melainkan beberapa hal yang aku rasa penting dari tingkah-tingkah Dian yang sepertinya patut jadi bahan iktibar untuk kita. Suatu hari, waktu Dian lagi asik nonton YouTube di HP-nya, tiba-tiba dia ngadu ke aku karena YouTube-nya nggak jalan. FYI ini, Dian emang sengaja nggak aku bentuk untuk anti sama gadget. Justru Dian aku sediain gadget dengan sistem dan pola tertentu. Soal kenapanya mungkin nanti aku bahas di episode yang lain. Lalu setelah aku cek HP-nya, rupanya karena emang jaringan internet lagi gangguan waktu itu. Jadi aku bilang, udahan dulu ya main HP-nya, ini HP juga harus dicas karena udah lowbat. Lagian jatah waktu kamu main HP juga udah hampir habis. Dan dia nangis dong. Terus pakai drama minta ini itu yang sama sekali nggak ada hubungannya. Ini salah, itu salah, semua salah. Pemandangan kayak gini sih, pemandangan biasa ya. Karena terjadi hampir tiap hari. Tapi qadarullah, kemarin aku jadi mikirin sesuatu tentang keadaan itu. Keadaan di mana Dian yang nggak ngerti kalau dia harus berhenti main HP karena HP-nya harus dicas biar bisa dimainin lagi nanti. Keadaan di mana dia harus berhenti nonton karena emang jaringan internetnya lagi bermasalah. Lalu keadaan di mana dia harus istirahat dan nggak boleh terlalu lama main HP karena bisa merusak pertumbuhan dia. Dia terus aja nangis karena merasa permintaannya nggak diturutin. Bahkan mungkin ada terbesit di benak Dian kalau aku sama istri ini jahat dan nggak sayang sama dia karena nggak nurutin apa maunya. Padahal justru karena kami sayang kan, makanya kami atur sedemikian rupa untuk kebaikan dia. Dan mungkin begitulah kira-kira gambaran kita. Ya nggak sih? Kita yang ngerengek-rengek sama Allah minta semuanya segera dikabulkan. Rewel banget minta ini itu dan gak sabaran. Mintanya cepet dikabulin karena dipikir itu yang terbaik. Padahal belum tentu. Sering kali kita seolah-olah merasa paling tahu padahal gak tahu apa-apa. Kita tahu apa sih soal rahasia-rahasianya Allah? Kita seolah-olah lebih tahu dari Allah. Bahkan parahnya, kita anggap Allah itu gak adil. Hanya karena ketetapan Allah berbanding terbalik sama kemauan kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah ayat 216. Iya kan? Kita emang gak tahu apa-apa. Coba deh inget-inget. Berapa kali kejadian kita pengen banget sama sesuatu, kita usahain. Ternyata bukan itu yang kita perlu. Kita pengen dapat kerjaan tertentu, pengen punya usaha tertentu, pengen jodoh sama orang tertentu. Lalu dengan hikmah Allah, kita dapat. Giliran udah dapat, baru sadar bahwa apa yang kita mau ternyata nggak baik untuk diri kitanya sendiri. Mungkin yang ternyata pekerjaannya malah menjerumuskan lah. Yang ternyata usahanya malah banyak mudaratnya lah. Yang ternyata mungkin jodohnya malah berkhianat atau banyak kelakuan buruknya lah. Dan berapa kali kita dihadapkan dengan kenyataan yang berbanding terbalik sama kemauan kita. Yang nggak sesuai sama rencana kita. Lalu kita harus jalani ketetapan yang sepertinya buruk untuk kita itu. Tapi di ujung ketetapan itu, Allah bikin kita sadar bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik dibandingkan dengan apa yang kita rencanakan dulu. Kita tahu nggak, waktu Allah nggak ngabulin permintaan kita itu, justru Allah mau nyelamatin kita. Kayak ada anak kecil yang nangis-nangis minta dibeliin kembang api karena dia seneng ngelihat orang lain mainan kembang api. Kata orang tuanya, nggak usah. Tapi karena dia merengek terus, ya udah dibeliin. Tapi giliran dikasih beneran kembang apinya, dia malah takut sama apinya. Malah sembunyi nggak mau main. Milih nonton aja orang yang main kembang api. Kebayang nggak kalau kita sama kayak anak kecil itu? Ada kisah populer tentang seorang raja dan penasihatnya yang beriman.
kurang jelas tentang sumber dan sanad cerita ini, tapi insya Allah pesan dari cerita ini bisa ngebantu kita mikir bahwa ketetapan Allah adalah yang paling baik. Suatu hari, raja ini pergi berburu ke hutan, lengkap dengan perbekalan pasukannya, termasuk juga penasihatnya tadi. Qadarullah, di tengah perburuan, sang raja terluka kakinya karena terinjak tanaman beracun. Setelah dibawa pulang ke istana dan dirawat oleh tabib, disampaikan nih sama raja bahwa sebagian kaki raja yang terkena racun tadi harus dipotong agar racun tidak menjalar ke bagian yang lain. Saat raja minta saran ke penasihatnya bilang, "Sungguh, ini adalah ketetapan yang baik dari Allah." Rajanya marah dong. Gimana ceritanya? Dibilang ini ketetapan yang baik, sementara dia harus kehilangan kakinya. Karena marah, akhirnya raja perintahkan agar penasihatnya dijebloskan ke penjara. Ditanya ke penasihatnya, "Gimana setelah aku memasukkanmu ke penjara?" Penasihatnya bilang, "Sungguh, ini ketetapan yang baik dari Allah untukku." Kemudian sang raja pergi ninggalin dia. Keesokan harinya, karena emang hobinya, sang raja tadi berburu lagi. Kali ini tanpa ditemani penasihatnya, karena penasihatnya lagi di penjara kan. Saking asiknya berburu, si raja dan beberapa anggotanya masuk terlalu jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh suku asli pedalaman. Sebagai tradisi, setiap suku pedalaman berhasil menangkap orang asing, maka orang asing ini harus dikorbankan untuk para dewa mereka. Maka satu persatu anggota pasukan yang ikut berburu dengan raja tadi disembelih. Giliran sang raja, pada saat dia mau disembelih tuh, pemimpin suku tadi tiba-tiba memberhentikan upacara itu, kemudian menolak mengorbankan si raja tadi. Kenapa? Apa karena dia raja? Enggak. Karena dia cacat kakinya. Kelihatan sama pemimpin suku tadi bekas potongan di bagian kaki sang raja. Jadi sang raja dibuang kembali ke hutan karena dianggap tidak ada manfaatnya. Singkat cerita, selamatlah sang raja tadi kembali ke kerajaan. Begitu sampai di kerajaan, langsung si raja tadi menemui penasihatnya yang di penjara. Si raja menceritakan semua kejadian yang dialaminya sambil minta maaf karena udah memenjarakan penasihatnya tadi. Si penasihatnya menjawab, "Justru dia berterima kasih karena telah dipenjara. Bukankah semua yang terjadi adalah ketetapan yang baik dari Allah? Allah selamatkan si penasihat tadi dengan memasukkannya ke penjara. Karena kalau dia nggak di penjara, dia pasti ikut berburu dan tertangkap suku pedalaman kemudian ikut dikorbankan." Dari kisah tadi, penting banget kita tuh berbaik sangka sama Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku adalah sebagaimana sangkaan hambaku." So, sangka baik aja sama Allah. Yakini ini teman-teman, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Apapun ketetapan Allah adalah sebaik-baiknya ketetapan. Segitu dulu ya. Makasih lo udah ngedengerin. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.